معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموجودات بظلمة العدم بنور الإيجاد وجعلها دليلا على وحدانية لذوي البصائر والألباب. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الميعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا مذكرا بذلك في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان jamaah sholat Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Sampai pagi, sampai siang, bahkan sampai malam nanti, senantiasa kita selalu mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat itulah seekor gajah tidak akan menginjak anak baru yang dilahirkan. Seekor harimau pun tidak akan memakan bangkai anaknya. Seekor burung yang gagah dan garang tidak akan memakan telurnya. Kenapa? Sebab karena ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam suatu hadisnya, la yudkhilal jannah ahadukum ma'amali. Kata baginda Rasul, kalian tidak akan masuk surga dengan amalmu, dengan solatmu, dengan puasamu, dengan sedekahmu, bahkan dengan hajimu. Sebagian sahabat menjawab, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak akan masuk surga dengan amalmu, wahai baginda Rasul. Baginda Rasul menjawab, wala ana, aku pun tidak akan masuk surga dengan amalku sendiri, illa ayyatawamadiyallahu birahmatihi, kecuali ada duduran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini
diringankan langkah kita, dilembutkan hati kita, memenuhi panggilan Allah yaitu salat Jumat berjamaah di masjid tercinta ini, senantiasa selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani atau yang dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Jawi, di mana beliau disegani pada masa-masanya, diakui dalam kekarangan iman-imannya, dalam kitab-kitabnya diakui oleh ulama, di antaranya yaitu kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh beliau, mengutip bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat tercintanya yaitu Abi Dzarrin Al-Ghifari. Baginda Rasul berpesan kepada beliau sahabatnya. Apa kata baginda Rasul kepada sahabat ya Abi Dzar Al-Ghifari? Baginda Rasul berpesan, pertama, jaddidis safina fa innal bahra amik. Lalu yang kedua, wa khusidatid sad kamilan fa innas safar ba'id. Lalu yang ketiga, wa khaffifil amala fa innal aqabata kanut. Dan yang terakhir, wa akhlisil amala fa innan naqidu basirun. Hadirin, pertama pesan baginda Rasul kepada Abi Dzarrin Al-Ghifari yang patut kita untuk diambil pesan ini. Apa yang pertama kata baginda Rasul? Jaddidis safinah fa innal bahra amik. Sahabatku, perbaharuilah kapalmu, perbaharuilah perahumu. Ketika engkau ingin menyeberang suatu tempat di sana, maka kamu harus memperbaharui kapalmu atau perahumu. Kenapa? Karena lautan ini sangat dalam dan luas sekali. Apa maksud daripada kata-kata seperti ini? Bahwasanya kita hidup di dunia ini beramal, utamanya kita beramal ibadah, beramal soleh, mengerjakan sholat, membaca kitab Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Kalau kita nanti ingin ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mendapatkan pahala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kita tanam niat kita. Sebetulnya kita niat karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita niat untuk ditaajub oleh orang lain, riya karena orang lain. Karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menegaskan dalam suatu hadisnya, kata baginda Rasul, kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah wa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyati. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang berbentuk pekerjaan akhirat, pekerjaannya merupakan pekerjaan akhirat, salat, sedekah, baca Quran, akan tetapi niat kita supaya kita dikatakan orang yang pintar, supaya kita dikatakan orang yang soleh dengan orang yang lain, maka kita tidak ada nilai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayasiru min a'malid dunya bisu'in niyyati. Maka nanti tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya fa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyati. Betapa banyak pekerjaan yang berbentuk duniawi. Kita contohkan, umpama kita tidur pada malam hari jam 10, jam 11, niat
Kita tidur, saya tidur ini supaya nanti jam 3 kita bisa bangun. Saya bisa bangun, bisa tahajud, bisa baca Quran, bisa baca istighfar di tengah malam nanti. Maka tidur kita yang merupakan amal dunia itu akan mendapatkan pahala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bihusnin niyati, karena itu niat yang baik. Seperti kita kerja, pergi pagi, pulang sore, ya ada yang jualan, ada yang grab dan lain sebagainya. Niat kita, niat ditanamkan di dalam hati kita. Saya keluar ini bekerja mencari rezeki semata-mata supaya anak kita bisa sekolah, anak kami bisa ngaji, supaya tidak meminta-minta kepada orang lain. Maka langkah kita untuk mencari rezeki itu ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bihusnin niyati, karena ada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pesan yang kedua yang disampaikan baginda Rasul kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, yang kedua adalah wa khusidatiz zad kamilan fa inna safarah ba'id. Ambillah bekal yang banyak, ambillah bekal yang sempurna, karena perjalanan ini sangat jauh sekali. Kalau kita sekarang ini ada di Jawa Timur, ada di Surabaya, kita mau pergian ke Jawa Tengah atau selanjutnya, maka tentu kita akan membawa bekal yang banyak atau yang cukup. Kalau tidak, jangankan sampai sengsara pun sudah pasti kita di perjalanan. Apa maksudnya? Kita hidup di dunia ini, kita sekarang ini ada hidup di dunia ini, maka kita harus mengambil sebanyak-banyaknya, mengambil amal soleh sebanyak-banyaknya, karena ini merupakan ladang kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini tidak selamanya kita hidup di dunia ini, kata baginda Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharib. Seperti kita orang ini akan merantau, seperti orang yang merantau ke Jakarta akan pergi, akan pulang ke Surabaya, yang asli Madura akan pulang ke Madura. Sebetulnya itu kita hidup di dunia ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan apa? Kalau kita sudah diambil nyawa kita, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah masuk ke dalam kuburan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita masuk ke dalam kubur, seperti Sayyidina Utsman, ketika Sayyidina Utsman lewat di dalam kubur, beliau menangis. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kamu menangis?" Yang sangat dahsyat sekali. Apa kata Sayyidina Utsman? "Fa innal qabra akhirun min manzilid dunya." Karena kuburan ini adalah akhir dari perjalanan dunia. Manusia kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur, semua amalnya putus. Akan tetapi wal qabru akhiru min manzilid dunya wa awwalu min manzilil akhirah. Kuburan adalah perjalanan daripada perjalanan akhirat. Ketika kita sudah di kuburan sudah baik, faman naja fama ba'dahu aisyah. Ketika kita di kuburan sudah aman, sudah nyaman, sudah selamat di dalam kuburan, fama ba'dahu aisyah, maka seterusnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi faman lam yanju fama ba'dahu asyad. Ketika kita sudah masuk di dalam kubur, sudah sengsara karena tidak mempunyai bekal di waktu kita hidup di dunia, fama ba'dahu asyad, maka selanjutnya dia akan lebih sengsara. Bagaimana kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat, dikumpulkan manusia mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya umat paling terakhir, umatnya Nabi Muhammad dikumpulkan. Bagaimana dahsyatnya kita menghadapi arah masyar, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah di kuburan, sudah kita sengsara. Akan tetapi kalau kita sudah di kuburan, sudah kita selamat, fa insyaallah kita menghadapi selanjutnya di padang mahsyar, di sirat, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya ulil albab. Bekal yang paling baik tidak ada lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga,
yang disampaikan baginda kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Pesan yang ketiga adalah wa khaffifil amala fa innal aqabata kanud. Ringankanlah bebanmu, bekalmu. Ketika kita ada di perjalanan, jangan selalu perbanyak bekal kita, banyak oleh-oleh kita, karena itu akan menyengsarakan kita di perjalanan. Maksudnya kita hidup di dunia ini, jangan sekali-kali kita menumpuk dosa, baik itu dosa kecil, baik itu dosa kecil atau dosa besar. Tidak ada pun manusia yang selamat dari dosa. Kullu bani Adam khata'un wa likulli khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap bani Adam tidak lepas dari salah dan dosa. Akan tetapi sebaik-baiknya manusia adalah orang ketika berbuat dosa dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan kita selalu menumpuk-numpuk dosa, karena nanti akan menyengsarakan kita baik di dalam kubur atau kita di dalam mahsyar dan siratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya naudzubillah, kita naudzubillah akan dimasukkan oleh Allah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ringankanlah bebanmu, ringankanlah seluruh dosa-dosamu, jangan selalu numpuk dosa ketika hidup di dunia ini. Yang terakhir, pesan dari baginda kepada Abi Dzar Al-Ghifari yang harus kita ambil pesan ini yang terakhir, wa akhlisil amala fa innan naqidu basirun. Kita berbuat baik maka ikhlaskanlah apapun bentuk pekerjaan kita, baik yang kecil atau yang besar, Allah akan melihat atas perbuatan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita, semiskal dzarrah, Allah akan melihatnya. Akan tetapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil apapun perbuatan dosa kita, itu pun juga Allah akan melihatnya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita. Kita sudah dimasukkan umur, yaitu umur memasuki tahun 1445. Mudah-mudahan umur kita ditambahkan oleh umur yang barakah, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota kita, anak kita, keluarga kita, ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diwafatkan dengan keadaan husnul khatimah, membawa iman, dengan di bawah akhiran lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-'azizil ghaffar muqawwiril laili 'alan nahar tabsiratan liulil qulubi wal absar wa tadhkiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض خلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولستة المتممين للعشرات الكرام وللتابعين ومن تبعهم بإحسان الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من أمور الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وجل أكبر.